Assalamualaikum teman-teman pecinta cerita horor. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian. Malam ini, Kang Carman akan membawakan sebuah kisah horor yang berjudul Asli Raib dari akun Twitternya Bang Indrawan. Kisah yang beliau tulis merupakan berdasarkan kisah nyata yang pernah terjadi beberapa tahun silam. Peristiwa ini terjadi di salah satu kota di Pulau Kalimantan. Nama tokoh dan tempat disamarkan untuk kenyamanan bersama. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, kalian jangan pernah dengarkan kisah horor ini sendirian, karena terkadang mereka datang dan ikut mendengarkan. Matahari memancarkan teriknya tanpa ampun pada siang hari itu. Panasnya seakan-akan hendak membakar setiap kepala yang nekat berjalan-jalan di bawah sinarnya. Adam, nama pemuda itu, menepi sejenak dari perempatan lalu lintas untuk berteduh di salah satu toko di dekat situ. Di sana, ia terduduk dengan punggung tegak menyandar ke dinding, lalu meluruskan tulang-tulang di kakinya. Ia menghela napas, keringatnya membasahi kaos yang ia kenakan. Kemudian, dengan sehelai handuk kecil, ia sekap leluh yang membanjiri di kening. Mata Adam menerawang memperhatikan jalan raya, tempat di mana ia biasa berjualan di situ. Roda-roda kendaraan yang berlalu lalang menghempaskan debu-debu tebal di sepanjang jalan. Asap kotor yang merusak udara berterbangan ke segala arah, bercampur dengan hawa panas yang membuat Adam tak betah berada lama di sana. Tadi, sewaktu ia sedang berjualan, dia sempat terbatuk-batuk beberapa kali gara-gara terhirup asap dan debu. Adam ingin cepat pulang, rasanya ia sudah terlalu lelah untuk melanjutkan berjualan. Tapi, koran asongannya masih tersisa setumpuk. Entah kenapa hari ini korannya susah laku. Dari 100 eksemplar yang ia bawa, setengahnya pun belum ada terjual. Namun, untuk saat ini ia tidak bisa berhenti. Selain pendapatannya yang cuma sedikit, ia juga takut akan diomeli oleh koordinatornya jika koran yang direturnya jumlahnya terlalu banyak. Sekali lagi Adam menghela napas berat. Ia pun memilih untuk melanjutkan berjualan korannya sekitar 1 atau 2 jam ke depan. Berusaha untuk melawan lelah dan ganasnya terik matahari pada siang itu. Dan musim kemarau mulai memasuki puncaknya. Malamnya, di kosnya yang sangat sederhana, Adam tengah menghitung sejumlah uang. Totalnya tak begitu banyak, tapi cukup untuk modal pulang kampung besok hari. Karena saat itu hampir menjelang Ramadan, rencananya Adam mau menghabiskan bulan puasa di sana. Untuk sementara waktu, ia ingin libur dari rutinitas menjajakan koran yang sudah ditekuninnya beberapa tahun ini. Sebenarnya ia juga lelah dan jenuh. Lamunannya buyar ketika pintu kamarnya diketok seseorang. Dengan agak tertatih, Adam melangkah hendak membukakan pintu. Kaki sebelah kanannya yang cacat membuat ia kesulitan untuk berjalan dengan lancar. Tamunya yang datang adalah Karno, teman akrab Adam, yang tinggalnya tak jauh dari tempat kos tersebut. Ia langsung menyelonong masuk sebelum Adam sempat menyapanya. "Kamu jadi pulang kampung besok?" tanya Karno sambil duduk di atas kasur Adam. "Iya, jadilah. Tapi mungkin aku bakalan lama di sana," jawab Adam. "Kok gitu? Terus jualan koran kau gimana?" tanya Karno sambil menyalakan rokok murahan. Adam diam sebentar lalu menjawab dengan nada tidak yakin. "Mungkin akan aku tinggalkan dulu. Terus terang, aku capek jadi pengasong koran terus. Rencananya aku mau mencari kerjaan lain di kampung nanti. Dan kalau dapat, aku nggak akan balik lagi ke sini." Karno hendak bicara lagi, tapi Adam keburu menimpali. "Sudahlah, gak usah dibahas lagi. Ngomong-ngomong, kau mau apa kesini?" Karno cengengesan. "Katanya kau mau ngajak aku makan nasi goreng di depan gang," ucapnya. "Aduh, aku lupa sumpah," saut Adam sambil menepok jidatnya sendiri. "Ya sudah, kamu tunggulah di luar. Aku mau ganti baju dulu." "Sip, tapi motor kau biar aku yang bawa ya. Mana kuncinya? Sekalian mau aku panasin," pinta Karno. Diraihnya kunci motor yang diserahkan Adam, dan tak lama kemudian keduanya berboncengan menaiki motor menikmati suasana di malam hari itu. 3 hari telah berlalu. Di pos jaganya, seorang satpam yang biasa dipanggil dengan nama Pak Malik tengah menahan kantuk yang menyerangnya. Entah sudah berapa kali mulutnya menguap lebar. Wajar ia mengantuk, saat itu memang sudah hampir pukul 2 pagi. Walaupun begitu, ia tetap tidak diperkenankan untuk tidur pada saat jam kerja. Suasana area luar gedung percetakan koran tersebut memang selalu sepi. Kalau saja ada teman jaga, mungkin ia tak akan mengantuk seperti sekarang. Angin yang berhembus dari kipas yang menggantung di dinding semakin membuat Pak Malik tak kuasa menahan kantuk.
Sedikit demi sedikit dia mulai terbejam dan hampir terlelap. "Pak," seseorang memanggilnya. Pak Malik membuka matanya lalu terkejut melihat Adam sedang berdiri di hadapannya. "Aduh, kaget aku, Dam. Rupanya kau. Bikin aku jantungan saja kamu," rutuknya. "Mana nongol tiba-tiba lagi? Sejak kapan kamu berdiri di situ?" Adam tidak menjawab. Matanya tatapannya kosong. "Lalu kamu kesini mau ngapain?" tanya Pak Malik sekali lagi. "Mau ngambil koran, Pak," jawab Adam dengan nada datar. Pak Malik melongo. "Hah? Yang benar?" Adam mengangguk lemah. "Masa kau nggak ingat sih? Jam segini ya korannya belum ada lah. Belum selesai dicetak. Masih lama jadinya," terang Pak Malik. Sementara Adam terlihat lebih murung. "Katanya kemarin kamu balik kampung ya? Kok cepet amat sudah balik ke sini? Bawa oleh-oleh enggak nih?" goda Pak Malik. Tetap saja Adam tidak mau menjawab. Ia diam mematung. Lalu kedua lengannya merapat ke tubuh. Ia menggigil seperti kedinginan, padahal udara malam itu terasa gerah. Pak Malik menjadi heran dengan tingkah pemuda tersebut yang dilihatnya agak berbeda dari biasanya. Dia bisa mengetahui karena hampir semua pekerja di percetakan tersebut mengenal Adam dengan baik, termasuk Pak Malik sendiri. Adam masih gemetaran. "Kenapa kau, Dam? Sakit ya? Pucat amat muka kau kulihat," kata Pak Malik khawatir. "Dingin, Pak, dingin," jawab Adam lirih. "Ah, dingin? Ya sudah, cepat kau masuklah ke dalam pos ini. Kubuatkan kopi susu biar kamu hangat," pucuk Pak Malik. Setelah menyalakan dispenser yang ada di ruangan dalam pos, Pak Malik lalu keluar untuk menemui Adam lagi. Namun, si pemuda sudah tidak ada lagi di situ. Pak Malik memeriksa area sekitar pos jaganya, mencari Adam yang mungkin masih berada di sekitar situ. "Kemana tuh anak? Kok cepet amat ngilangnya?" gumam Pak Malik yang merasa bingung. "Apa dia langsung ke percetakan ya?" duganya. Namun, setelah dicari sampai ke sana, ia tetap tidak menemukan Adam di tempat tersebut. Para pekerja juga tidak ada yang melihatnya datang. "Nggak mungkin juga dia di sini, Pak. Lagian dia lagi pulang kampung gitu," jelas salah satu operator percetakan. Pak Malik mulai bingung. "Masa sih? Padahal baru saja tadi aku ngobrol sama dia di pos depan." Semua yang ada di situ bertanya-tanya mengenai kejadian tersebut. Dan hal yang sama kembali berulang kali selama beberapa hari ke depan. Baik petugas satpam maupun karyawan di percetakan koran tersebut mengaku pernah melihat kemunculan Adam yang seharusnya saat itu sedang berada di kampung. Ada juga yang berspekulasi bahwa Adam telah pulang dari kampung dan sedang berada di kos-kosannya. Namun saat disampangi, ia tidak ada di tempat. Dihubungi lewat telepon pun ponselnya tidak lagi aktif. Rekan-rekannya mulai cemas. Kemunculannya yang selalu hadir secara misterius membuat mereka khawatir jika terjadi sesuatu pada diri Adam. 10 hari kemudian, seorang lelaki parubaya mendatangi gedung percetakan tersebut. Kebetulan saat itu Malik yang bertugas jaga di sana. Tamu itu memperkenalkan diri sebagai ayahnya Adam yang tengah mencari keberadaan anaknya tersebut. Menurut keterangan ayahnya, Adam sama sekali tidak pernah sampai ke rumah. Memang hari sebelum ia pulang, Adam sempat menelpon. Namun ditunggu-tunggu, pemuda itu tidak juga tiba. Ponselnya pun langsung nonaktif. Hingga keluarganya sulit untuk menghubungi. Dengan sabar, Pak Malik menenangkan ayah Adam. Dari bukti seringnya Adam terlihat, ia mengasumsikan bahwa Adam memang tak pernah kemana-mana. Ia bahkan berani menjamin bahwa Adam saat ini pasti masih berada di kos-kosannya. Mungkin dikarenakan alasan tertentu, ia memilih bersembunyi dan sesekali keluar jika ada keperluan mendesak. Pak Malik lalu menemani ayah Adam mencari anaknya di kosan tersebut. Di sana, mereka bertemu dengan Karno. Dia juga terkejut begitu mengetahui bahwa sobat karibnya itu tidak pernah sampai ke rumah. Padahal, sepengetahuannya, Adam telah berangkat ke kampungnya ke sana sejak 10 hari yang lalu. Dilihat dari kamar yang selalu terkunci, serta motornya yang tidak ada di tempat mengindikasikan bahwa Adam pun tak pernah kembali ke kos tersebut. Anehnya, beberapa penghuni kos mengatakan bahwa mereka pernah melihat Adam berada di tempat itu, walau kemunculannya hanya sekilas. Terkadang, dari dalam kamarnya pun terdengar seolah ada aktivitas seseorang di sana. Entah apa yang sebenarnya menimpa Adam hingga ia hilang namun masih bisa muncul dan membuat bingung banyak orang. Tak ada satupun yang bisa menjawab. Hingga pada hari ke-13 semenjak Adam menghilang,
terjadi sesuatu peristiwa yang mengejutkan banyak pihak. Sore itu, ada seorang pemburu burung liar sedang memasuki kawasan hutan kecil yang terletak di batas kabupaten. Lama ia berjalan hingga pada suatu titik, indera penciumannya mengendus aroma busuk yang begitu menyengat. Rasa penasarannya mulai membuat ia menyusuri wilayah tersebut. Ia ikuti asal bau itu sampai ia melihat ada sesuatu yang teronggok di antara semak belukar. Begitu si pemburu memeriksanya, nyaris saja ia pingsan. Di depan matanya tergeletak sesosok jasad manusia yang kondisinya sudah nyaris membusuk. Lalat-lalat berterbangan mengerumuni mayat tersebut dan di sekujur tubuhnya yang membengkak. Sejumlah besar belatung menempel menggerogoti kulit luarnya. Jelas mayat itu telah berada lama di sana. Penemuan tersebut cukup menggemparkan publik pada saat itu. Namun, satu hal yang disayangkan, kondisi jasad yang rusak serta tanpa adanya identitas yang bisa dikenali mengakibatkan pihak berwajib sedikit kesulitan untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya mayat tersebut. Mereka mencari dan mendata setiap orang yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Keluarga Adam yang mulai was-was ikut mencoba mencocokkan mayat tersebut. Dan hasilnya membuat mereka semua menjerit histeris. Jasad tak dikenal tersebut adalah Adam yang selama ini hilang. Hasil visum menjelaskan penyebab kematian Adam secara terperinci. Diyakini bahwa ia telah mati dibunuh oleh semacam begal atau rampok yang hendak merampas barang bawaannya. Hal ini dibuktikan dengan hilangnya dompet dan ponsel, serta motor yang ia kendari pada lokasi kejadian. Kemudian, setelah dibunuh, si pelaku menyembunyikan jasad Adam untuk menutupi jejaknya. Tanpa membuang waktu, polisi pun lalu bergerak cepat. Dalam waktu relatif singkat, mereka berhasil meringkus si pelaku yang tak lain adalah teman dekat Adam sendiri, yaitu Karno. Motifnya membunuh Adam karena hendak merampas barang berharga milik temannya tersebut, persis seperti yang sudah diperkirakan oleh polisi. Diketahui juga bahwa Karno merencanakan pembunuhan tersebut bertepatan dengan waktu Adam akan pulang ke kampungnya. Ponsel yang ia ambil dari Adam dijualnya dengan harga murah. Setelah menggasak isinya, ia musnahkan dompet Adam serta kartu identitasnya. Sedangkan motor ia gadaikan ke salah satu kenalannya yang ada di luar kabupaten. Uang hasil kejahatan tersebut juga dihabiskan untuk mabuk dan judi, serta biaya makan sehari-hari karena Karno adalah pengangguran. Banyak yang tidak menyangka jika Karno akan setega itu kepada temannya sendiri. Apalagi diketahui ternyata selama ini dia cuma berpura-pura tidak mengetahui hilangnya Adam. Akhirnya Karno pun dijatuhi hukuman berat yang sesuai dengan perbuatannya. Kasusnya memang sudah selesai, namun masih meninggalkan sesak dan pilu, terutama pada pihak keluarga Adam yang tak pernah mengira pemuda itu akan pergi dengan sedemikian rupa. Mereka mengatakan bahwa sosok mirip Adam kerap kali menampakkan dirinya di rumah. Kadangkala pada malam-malam tertentu, mereka juga mendengar suara seseorang menangis yang diduga sebagai tangisan Adam. Kematiannya yang tidak lazim disinyalir sebagai penyebab arwahnya menjadi penasaran hingga bergentayangan di dunia. Sementara di percetakan tempat Adam biasa mengambil koran semasa hidup dulu, konon sosoknya juga seringkali terlihat muncul di sana. Saat ini percetakan koran tersebut memang telah tutup karena bangkrut. Namun sosok Adam masih tetap menghantui tempat tersebut. Matanya menatap jauh ke depan dengan pandangan kosong. Lalu ia menangis meratapi akhir hidupnya yang tragis. Kita masuk ke cerita yang kedua dari sumber yang sama dari tweet Twitternya Bang Indrawan berjudul asli hilang. Siang itu, Tika sedang mengasuh adik laki-lakinya di teras rumah. Usia Tika hampir 7 tahun saat itu, tapi ia sudah ditugaskan oleh ibunya untuk membantu menjaga adiknya tersebut. Ibu Tika sedang repot dengan usaha jahitannya di dalam rumah, hingga kadang tak sempat mengurus anak-anaknya. Suaminya baru saja meninggal sebelum adik Tika lahir. Mau tak mau, ia harus berusaha lebih keras untuk kesejahteraan keluarga mereka. Sebenarnya sih, ibu ingin mencari seorang pengasuh anak, tapi keadaan ekonomi mereka masih hanya cukup untuk makan sehari-hari. Untungnya, Tika dapat diandalkan. Di usianya yang masih terbilang kecil, ternyata ia bisa mengasuh dan menjaga adiknya dengan cukup baik. Susahnya, adik Tika yang berumur setahun lebih sedikit ini terkadang suka rewel. Mungkin dikarenakan ia bosan berada di dalam rumah terus. Karena itu, Tika selalu membawanya untuk duduk bersantai di teras rumah, sambil melihat orang-orang yang berlalu lalang ataupun anak-anak kampung yang melintas. Jadi hiburan tersendiri bagi Tika dan si adik setelah jenuh menonton TV. Pada hari itu, si adik entah kenapa menangis terus.
Ia merengek meminta kakaknya untuk membawanya ke teras rumah. Tentu saja Tika tak mau karena di luar gerimis sedang turun. Ibu juga melarang mereka untuk keluar. Tapi si adik malah makin keras tangisannya. Siangnya barulah gerimis tadi sedikit mereda. Si ibu yang sudah pusing mendengar anaknya menangis akhirnya membolehkan Tika membawa adiknya keluar rumah. Namun ia tak mengira akan terjadi sesuatu peristiwa yang menimpa anaknya tersebut. Sekitar pukul 2 siang, Tika masih mengawasi si adik yang sedang asik bermain. Ia merangkak ke sana kemari, sesekali juga berdiri kemudian jatuh lagi karena si adik masih dalam proses baru belajar berjalan. Di tangannya tertenteng boneka kucing yang selalu ia pegang. Tika menguap, sebenarnya ia sedang mengantuk berat, ingin rasanya bisa tidur siang. Tapi ibu akan marah kalau sampai ia tak menjaga adiknya. Ia terlalu takut kalau dimarahi ibu. Tapi rasa kantuknya menghilang seketika saat ada beberapa orang muncul tepat di depan rumah. Orang-orang itu tampak asing di mata Tika. Mereka semua mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuh. Wajah mereka pun tak dapat dilihat. Mereka diam mematung sambil mengamati Tika dan adiknya. Saat itu Tika mulai ketakutan. Ia khawatir kalau mereka ini akan melakukan sesuatu hal yang jahat. Ia berniat membawa adiknya untuk masuk ke dalam rumah. Tapi aneh, tubuhnya jadi tidak dapat digerakkan. Orang-orang berbusana serba gelap itu berjalan mendekati si adik yang sedang duduk, terdiam melihat ke arah mereka. Tika panik ketika salah satu dari mereka mulai mengangkat adiknya dan membawa ia pergi. Sebenarnya Tika ingin berteriak memanggil ibu, tapi ia hanya bisa diam menyaksikan sosok itu dengan enteng membawa adiknya. Tak ada suara apapun yang terdengar, bahkan adiknya pun tidak menangis. Ia melihat ke kakaknya tersebut dengan pandangan kosong. Sosok-sosok tak dikenal tersebut mulai berjalan menjauhi rumah. Tika masih duduk terdiam melihat kepergian mereka memboyong adik laki-lakinya itu. Bahkan sampai mereka menghilang dari pandangan, gadis kecil itu tetap saja melongo kebingungan. Beberapa menit kemudian, si ibu keluar dari dalam rumah. Mungkin ia heran kenapa tiba-tiba saja situasi saja jadi menjadi sepi tanpa ada suara anaknya. Ia mendapati Tika sedang melamun sendiri, tapi tak dilihatnya ada si adik di situ. Ibunya pun menanyai Tika kemana adiknya. Tapi Tika tetap dengan lamunannya. Ia seperti tidak sadar. Ibunya pun panik, mulai merasa ada kejanggalan. Ia guncang keras-keras tubuh anaknya itu. Lalu ia cubit lengan Tika, berharap ia lekas sadarkan diri. Syukur Tika segera tersadar dari lamunannya. Sang ibu pun bertanya apa yang terjadi dan kemana si adik yang tadi bersamanya. Dengan terbata-bata, Tika pun menyebutkan peristiwa aneh yang terjadi barusan. Mendengar penuturan itu, si ibu yang tadinya panik kini menjadi histeris. Ia baru menyadari kalau anaknya yang terkecil telah hilang. Berdasarkan info yang disebutkan oleh Tika, kemungkinan besar anaknya tersebut telah diculik orang. Tak menunggu waktu lama, si ibu pun berlari menyusuri jalan yang sepi pada siang hari itu, berharap masih dapat mengejar si pelaku yang telah membawa lari anaknya. Ia masuk ke setiap gang di sekitaran situ, tak lupa menanyai orang yang ditemuinya untuk menanyakan kalau saja ada yang melihat orang-orang dengan jubah gelap seperti yang Tika sebutkan tadi. Tapi hasilnya nihil. Tak ada satupun yang melihat ataupun berjumpa dengan orang-orang seperti itu. Mungkin mereka telah pergi sangat jauh dengan cepatnya. Lelah mencari, ia pun pulang dengan lelah dan hati yang gelisah. Tak menyangka kalau anaknya malah menjadi korban penculikan. Ia juga menyesal kenapa harus menyuruh anak sekecil Tika untuk menjaga adiknya. Di rumah, ia pun menangis sejadi-jadinya. Di pojok ruangan, Tika menyaksikan si ibu sedang menangis. Ia baru menyadari kalau saat ini adik satu-satunya telah hilang diculik orang, tepat di depan matanya sendiri. Proses pencarian si adik yang hilang mulai dilakukan. Banyak juga pihak yang ikut membantu dalam kegiatan tersebut. Di antaranya, ada dari kepolisian yang ikut menyelidiki kasus penculikan ini. Petunjuknya hanya berdasarkan dari keterangan Tika yang melihat peristiwa itu secara langsung. Ia pun menceritakan hal ganjil yang dialaminya saat penculikan itu terjadi. Diduga, kemungkinan besar Tika sedang dalam kondisi terhipnotis, sehingga ia tak mampu berbuat apa-apa saat itu. Tika juga menyebutkan ciri-ciri pelaku yang sangat diingatnya. Kepolisian pun bergegas memburu mereka yang dicurigai sebagai komplotan spesialis penculik anak-anak. Kerabat dari si ibu juga sibuk berkeliling kota mencari keberadaan adik Tika. Mereka memeriksa setiap tempat dan sudut, tapi sayang sekali tetap saja tidak membuahkan hasil. Mereka juga meminta bantuan beberapa paranormal untuk melacak lokasi si adik. Tapi jawabannya malah simpang siur.
Ada yang mengatakan kalau anak itu sudah dibawa ke kota A. Yang satu lagi bilang kalau ia sudah berada di kota B. Bahkan ada yang bilang kalau si pelaku telah membawanya keluar pulau. Ibu Tika malah makin depresi mendengar semua kabar buruk tersebut. Hari ke hari tetap saja belum ada titik terang tentang menghilangnya si adik. Entah dibawa kemana bocah malang itu oleh orang-orang tersebut. Pencarian pun sudah tak segencar di hari-hari pertama penculikan. Tika memilih untuk berdiam diri di dalam kamarnya. Ia takut untuk bertemu orang. Ia juga bosan menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Sedangkan si ibu benar-benar jatuh dalam kesedihan. Ia masih belum bisa percaya anak bungsunya itu telah menghilang. Ditambah lagi, tak ada sekalipun berita mengenai anaknya itu. Bocah itu lenyap begitu saja seperti ditelan bumi. Tak jelas keberadaannya, entah hidup atau sudah mati. Lagi-lagi, si ibu menangis karena sedih yang tak tertahankan. Di hari ketujuh semenjak penculikan si adik, belum juga ada hasil dari proses pencarian yang dijalankan. Ibu Tika mulai putus asa. Kemungkinan terburuk, ia tak akan pernah lagi menemukan anaknya itu. Pihak kerabat juga meminta ia dan Tika untuk merelakan kehilangannya. Namun, hal yang terjadi berikutnya sangat di luar dugaan. Sore itu, tetangga sebelah mereka hendak membersihkan selokan di depan rumah. Memang, sudah jadi kebiasaan rutinnya untuk mencegah saluran got itu tersumbat. Selokan yang tak seberapa luasnya itu ditutup dengan papan untuk menghindari sampah masuk ke dalamnya. Sewaktu ia membuka bilah papan tersebut, matanya tertuju pada suatu benda yang timbul di saluran air itu. Air di selokan itu memang sangat hitam, tapi ia bisa melihat benda yang tersembul di situ. Sebuah boneka berbentuk kucing yang saat ini penuh dengan kotoran. Merasa ada yang aneh, ia lalu mengambil boneka itu. Saat ia mengangkatnya, ada sesuatu yang ikut tertarik. Sebuah tangan mungil menggenggam bagian kaki boneka tersebut. Tetangga itu menahan napas. Kembali ia tarik boneka itu sedikit lebih keras. Sesosok tubuh anak kecil muncul dari dalam selokan dengan keadaan kotor berlumuran air comberan. Sosok si adik yang dinyatakan hilang selama 7 hari itu akhirnya ditemukan. Namun sayangnya ia telah tewas. Tak satupun mengira kalau anak itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan seperti itu. Tubuhnya telah membengkak dan mengeluarkan bau tak sedap, yang artinya ia telah berada di dalam selokan itu sejak di hari ia dinyatakan hilang. Diduga ia telah terjatuh ke dalam selokan itu karena faktor kelalaian sewaktu diasuh Tika pada hari itu. Namun, gadis kecil itu mengaku ia tak melihat adiknya terjatuh. Ia masih berkilah kalau ada orang yang membawa si adik. Meskipun ia tak tahu bagaimana caranya si adik bisa ditemukan di dalam selokan tersebut, beserta boneka kucing yang selalu dipegangnya. Kasus ini pun ditutup dengan keputusan bahwa si adik meninggal karena kecelakaan akibat lalai. Segala cerita aneh yang dikatakan oleh Tika dianggap hanya sebagai karangan belaka. Dikarenakan ia takut kalau ia yang akan disalahkan ibunya nanti. Tika masih yakin dengan kesaksiannya. Biarlah orang-orang menganggapnya berbohong, tapi ia memang melihat sosok-sosok berjubah hitam itu membawa adiknya di siang hari itu. Semuanya masih terasa jelas, bahkan peristiwa aneh tersebut terkadang terulang lagi di dalam mimpi Tika. Hingga di usianya yang ke-20 saat ini pun, kejadian itu masih sulit untuk ia lupakan. Siapa orang-orang berjubah itu? Kenapa si adik bisa tewas di dalam selokan? Semuanya tetap menjadi misteri yang tak dapat Tika temukan jawabannya sampai detik ini. Iya, itulah kisah singkat yang lumayan mengerikan ya teman-teman. Hidup di perantauan dan memiliki teman baru yang di depan terlihat baik, namun di sisi lain dari dirinya memiliki niat yang jahat. Tak seorang pun yang menyangka hal itu dapat terjadi. Kang Sarman tidak dapat berkata banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada adik Tika ya teman-teman. Tapi dari kisah ini kita dapat ambil pelajarannya bahwasanya anak-anak sebelum-sebelumnya dapat menjaga anak-anak yang lainnya walaupun usia mereka terpaut jauh. Karena mereka tetaplah anak-anak yang tetap butuh pendampingan orang dewasa. Itulah dua buah cerita pendek yang dapat kami sajikan malam ini. Semoga dapat menghibur dan terutama untuk diambil pelajarannya. Kita ambil baiknya dan buang buruknya. Kang Sarman mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan saat membawakan kisah ini. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai jumpa esok hari di jam yang sama dengan cerita yang menarik lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan.